KKB Papua makin beringas. Jenderal Andika Perkasa diminta tempatkan prajurit dengan kriteria khusus. Dikutip dari surya.co.id, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan ilustrasi KKB Papua. KKB Papua makin beringas. Jenderal Andika Perkasa diminta tempatkan prajurit dengan kriteria khusus. Aksi KKB Papua semakin beringas dan menjadi sorotan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Konflik terkait sekelompok kriminal bersenjata memang menjadi fokus utama Jenderal Andika Perkasa saat ini. Mengingat aksi teror mereka semakin brutal dan mengakibatkan TNI Polri hingga warga sipil menjadi korban. Seperti yang terbaru, KKB Papua Diyahu Kino mengencarkan lagi serangan hingga melukai prajurit TNI pada Sabtu November 2021. Untuk mengatasi masalah ini, Jenderal Andika Perkasa diminta agar menempatkan perwira serta prajurit yang peka soal Papua. Untuk menghindari munculnya masalah baru di tengah masyarakat asli Papua, khususnya dalam penanganan KKB Papua. Hal ini disampaikan oleh alumni Universitas Pertahanan asal Papua, Habelino Sawaki, merespon keinginan Jenderal Andika Perkasa melakukan pendekatan humanis dalam penanganan persoalan di bumi cendrawasih. Tempatkan orang-orang yang berpribadian baik dan peka pada masalah Papua, ujar Sawaki. Ia menyarankan perlu dipertimbangkan penempatan personel pada berbagai jabatan strategis TNI di Papua. Menurut Sawaki, penempatan perwira yang kurang tepat dapat membuat personal Papua semakin runyam. Kedua, ia berharap agar para perwira yang ditempatkan bisa membawa kesejukan di Papua. Ini bukan ditentukan oleh pangkat yang telah memenuhi syarat, tetapi lebih karena hati nurani, luhur, dan kesediaan untuk melayani masyarakat Papua. Sawaki mengatakan penempatan perwira TNI di Papua haruslah yang cukup visioner, sehingga bisa melihat secara jauh ke depannya. Jangan sampai saran yang diberikan oleh perwira TNI di Papua hanya sekedar saran yang bersifat normatif atau bersifat jangka pendek saja. Apalagi, kata dia, saran seperti itu hanya menyelesaikan persoalan sesaat, tetapi malah menjadi bumerang di kemudian hari. Kami berharap kepedulian nyata terhadap rakyat Papua tercermin dalam tindakan TNI dan Polri, sehingga dapat terus memenangkan hati, kepercayaan, dan cinta rakyat Papua. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana yang bersangkutan bisa mendapatkan kepercayaan dan menenangkan hati rakyat Papua. Contoh pembelajaran yang baik adalah Jenderal Acub Zainal dan Jenderal JB Wenas. Menurutnya, kedua tokoh tersebut dikenal sebagai perwira yang royal kepada NKRI serta dicintai rakyat Papua. Keduanya berhasil menetapkan standar dan kode of conduct perwira TNI atau Polri di Papua. Ia juga mengaku prihatin dengan kondisi konflik Papua. Situasi saat ini, jika dipandang sebelah mata, bisa menjadi ledakan besar di masa mendatang. Karenanya, perwira dengan hati nurani luhur, peka, mampu berempati dapat menjadi panutan yang dibutuhkan, serta mau melayani menjadi kriteria utama personel yang ditugaskan di Papua. Selain mampu memberikan contoh bagi bawahannya,
Para prajurit ini juga diharapkan memiliki kedekatan hati dengan rakyat Papua, serta tidak sekedar menjalankan tugas. Kami berharap kembali Papua dapat menjadi daerah yang kontribusi pada NKRI yang damai, maju, dan sejahtera. Ia berharap dengan percepatan pembangunan yang ada, Papua bisa lebih berperan serta dan menjadi barometer pembangunan Indonesia bagian timur. Bersama alumni Unhan, pihaknya siap untuk membantu Panglima TNI manakala diperlukan, dan diharapkan Papua bisa menjadi tempat yang lebih sejuk, damai, dan sejahtera. Situasi Yahukino semakin memanas. Sementara itu, situasi di Kabupaten Yahukino, Papua semakin memanas akibat kebrutalan KKB Papua. Sekelompok kriminal bersenjata mengencarkan lagi serangan hingga melukai seorang prajurit TNI. Kontak senjata kembali terjadi antara aparat keamanan dengan KKB Papua di distrik Suru-Suru, Kabupaten Yahukino. Akibat kejadian tersebut, seorang personel TNI mengalami luka tembak. Kontak tembak tersebut menyebabkan satu orang anggota Satgas TNI mengalami luka tembak, ujar Kapendam atau Cendrawasih Kolonel Reza Nurpatria. Hanya saja, Reza tidak menjelaskan secara detail identitas korban dan pada bagian mana prajurit itu tertembak. Reza memastikan saat ini korban sudah dalam perawatan dan kondisinya stabil. Kondisi korban saat ini dalam keadaan sadar dan stabil. Saat ini korban sudah dievakuasi di RSUD Yahukino guna penanganan medis lebih lanjut. Mohon doa dari kita semua. Semoga seluruh aparat TNI Polri yang bertugas di bumi Cendrawasih untuk menjaga kedaulatan NKRI selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelumnya, 2 prajurit TNI menjadi korban penembakan serangan sekelompok kriminal bersenjata di distrik Suru-Suru, Kabupaten Yahukino, Papua. Setelah menebar teror lewat serangan, KKB Papua juga menyebar ancaman. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, organisasi Papua Merdeka, mengeluarkan ultimatum pasca penyerangan. Ultimatum itu mengusulkan pernyataan Panglima TNI OPM wilayah Yahukino Elvis Kobak yang menebakkan daerah itu sebagai medan perang dan pembebasan nasional bangsa Papua untuk merebutkan kemerdekaan. Ultimatum tersebut juga telah disampaikan ke manajemen Markas Pusat Komnas TPNPM OPM dan diumumkan juru bicaranya Sembi Sambom lewat rilis pers yang diterima Tribun Papua.com. Ada 5 poin dalam ultimatum yang dimaksud Elvis Kobak. Berikut isinya terlansir dari Tribun Papua.com. 1. Pemerintah daerah Kabupaten Yahukino, dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati, dan SKDA berhenti memberikan izin pembangunan Makobrimob di Yahukino serta Koramel di Suru-Suru. 2. Berhenti kepala suku serta intelektual yang terus menjadi pengkhianat. 3. Masyarakat non-Papua segera tinggalkan Yahukino karena Yahukino termasuk dalam perhitungan 34 Komnas TPN PB OPM. Maka perang jelas tidak akan berhenti. Berhenti pesawat yang ditumpangi anggota TNI Polri karena saya dan pasukan akan tembak, jadi masyarakat jangan ikut. Perang tetap berlanjut sampai kita merebut kemerdekaan Papua.